Oke men, balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Project kali ini saya akan bikin 5 macam charger aki yang sangat sederhana, dan pastinya untuk komponennya semua sangat mudah didapatkan dan harganya sangat murah. Ya, siapa tahu saja bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan. Oke, jadi semua ini adalah bahan untuk cara yang pertama ya. Kita menggunakan trafo CT 2 ampere, lalu kipas DC 12 volt. Ada juga satu buah elko atau kapasitor ukuran 2200 mikrofarad 25 volt. Lalu ada satu buah sikring kaca 5 ampere. Di dalamnya ada sikringnya ini. Lanjut, dioda sisir. Ini dioda sisir ukuran 6 ampere. Pastinya kita siapkan juga heatsink untuk dioda sisirnya nanti. Terus tidak lupa juga kita siapkan dioda 4 ampere. Potongan kabel seperti ini, kabel steker. Kebetulan tidak pakai box, dan untuk tempatnya kita menggunakan papan kayu. Oke, lanjut ke cara merangkainya. Hal yang pertama harus kita lakukan, kita letakkan terlebih dahulu untuk trafonya ke papan kayu, lalu kita sekrup kanan dan kiri. Setelah itu kita pasang dioda sisir ke heatsink. Untuk dioda sisirnya sendiri memiliki 4 buah kaki, yang tengah 2 ini adalah input, yang sebelah kiri adalah negatif output, dan sebelah kanan adalah positif output. Lanjut untuk bagian inputnya, kedua kakinya kita pasang di trafo CT yang 15 volt. Setelah itu untuk elko atau kapasitor kita berikan lem bakar di bagian bawah dan kita rekatkan di sebelah trafo. Lanjut setelah itu kita pasang untuk dioda 4 ampere. Untuk kaki anoda yang polos ini kita sambung di 9 volt trafo. Sedangkan kaki yang katoda yang memiliki pergelangan warna silver ini kita solder di kaki elko atau kapasitor yang positif. Setelah selesai kita pasang untuk potongan kabel di bagian output trafo yang CT. Terus kita solderkan ke bagian kaki negatif dari elko atau kapasitor. Jadi rangkaian tersebut adalah rangkaian penyearah yang kita gunakan untuk suplai daya dari kipas 12 volt. Untuk kipasnya ini yang mengembuskan angin, kita arahkan ke bagian rangkaian trafo. Oke, lanjut untuk kabel kipas 12 volt. Untuk kabel yang positif kita pasang di kaki kapasitor yang positif. Sedangkan untuk kabel negatif kita pasang di kaki kapasitor yang negatif. Oke, sudah selesai dan kita berikan sedikit lem, lalu kabelnya kita rekatkan agar lebih rapi tentunya. Oke, lanjut saatnya kita pasang untuk bagian input dari PLN. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu untuk bagian sikring, dan sikringnya kita pasang di tulisan 220 volt. Terus untuk kabel stekernya ini salah satu kabelnya kita pasang saja di 0 volt. Setelah itu tinggal kita sambung untuk sikring dan juga kabel steker. Lalu kita berikan solasi agar lebih aman. Oke, hampir selesai, dan hal yang terakhir harus kita lakukan, kita pasang kabel warna merah di bagian output positif dari dioda sisir. Sedangkan untuk kabel hitam kita pasang di bagian output trafo yang CT. Oke men, jadi kedua kabel tersebut untuk ujungnya pastikan sudah kita pasang capit buaya kayak gini ya. Dan cara merakitnya sudah selesai, hasilnya kurang lebih kayak gini. Saatnya kita coba. Pastikan untuk steker kita colokkan ke listrik dan harusnya kipas menyala seperti ini. Setelah itu tidak lupa kita cek terlebih dahulu untuk tegangan outputnya. Di sini menunjukkan untuk outputnya di angka 18 volt. Jadi 18 volt dengan trafo 2 ampere itu saya rasa masih aman ya men untuk mengecas buah aki. Oh iya, jadi kenapa tidak saya sambung outputnya di negatif dari dioda sisir? Itu karena jika negatifnya langsung kita sambung di output dari dioda sisir, ini tegangannya akan naik menjadi 30 volt men. Pastinya itu tidak disarankan dan jelas akan merusak akinya sendiri. Oke, langsung saja kita coba menggunakan aki. Kebetulan juga untuk aki yang saya pakai ini adalah aki basah. Untuk capit buaya yang negatif kita pasang di negatif aki, sedangkan yang positif ke positif, jangan sampai terbalik. Dan selama proses pengecasan kita bisa lihat gelembung-gelembung kecil ini mulai tampak di bagian sel yang negatif. Nanti ketika mendekati penuh ini semua sel akan bergelembung men. Oke, jadi dengan cara yang pertama ini kita sudah bisa atau berhasil merakit sebuah charger aki. Untuk estimasi lama pengecasan ini agak lama ya men, sekitar 5 sampai dengan 7 jam karena kita menggunakan trafo 2 ampere saja. Namun pastinya akan jauh lebih awet untuk akinya dan tidak mudah rusak. Dan rangkaian charger aki yang sangat sederhana ini bisa kita gunakan untuk ngecas aki basah maupun aki kering. Untuk aki mobil pun juga bisa ya men, namun sangat lama sekali untuk proses pengecasannya. Dan peran kipas ini sangat penting sekali karena trafo 2 ampere ini sangat panas ketika kita buat ngecas aki. Dengan adanya kipas akan jauh lebih aman. Oke, saatnya kita lanjut ke cara yang kedua untuk merakit sebuah charger aki sederhana.
Oke men, jadi ini adalah cara yang kedua. Dan cara yang kedua ini untuk komponennya lebih sederhana dan prosesnya lebih cepat. Seperti biasa yang kita siapkan papan kayu kayak gini, lalu trafo CT 5 ampere. Dan trafo ini di bagian baliknya sudah memiliki tegangan ekstra. Setelah itu kabel yang lengkap dengan capit buaya, kabel steker yang sudah lengkap dengan sikring 5 ampere di bagian dalam, kipas DC 12 volt, dan juga satu paket komponen tegangan untuk penyearah. Di sini ada elko atau kapasitor dengan ukuran 2200 mikrofarad 35 volt dan juga dioda 4 ampere. Lalu wajib kita siapkan juga untuk 2 buah dioda 6 ampere. Oke, cuman itu aja, saatnya kita rangkai. Untuk trafo seperti cara yang pertama tadi, kita letakkan di papan kayu lalu kita sekrup di bagian kanan dan kiri. Kalau kalian menggunakan box itu akan jauh lebih rapi men. Lanjut kita pasang untuk dioda 6 ampere yang ada pergelangan silver, ini adalah katoda. Sedangkan yang polos adalah anoda, dan yang anoda atau yang polos kita sambungkan langsung di output trafo yang 15 volt. Jadi kedua dioda 6 ampere ini untuk pemasangannya kita letakkan di output trafo yang 15 volt. Lalu ujung katoda kedua dari dioda ini kita sambung jadi satu. Lanjut akan kita kerjakan di bagian tegangan ekstra. Jadi tegangan ekstra ini akan kita manfaatkan untuk suplai daya dari kipas DC 12 volt. Langkah pertama untuk elko-nya, ini kaki bagian negatif akan kita sambungkan di 0 volt. Lalu untuk dioda 4 ampernya, untuk kaki anoda yang tidak ada pergelangannya kita sambungkan di 9 volt. Sedangkan untuk kaki katoda kita sambung jadi satu di bagian kaki positif elko atau kapasitor. Setelah itu tinggal kita sambung untuk kipas 12 voltnya. Untuk kabel positif kita sambung di kaki bagian positif dari elko atau kapasitor. Kabel yang negatif dari kipas kita pasang di negatif dari kaki elko atau kapasitor. Jika sudah selesai untuk kipasnya kita letakkan saja di sini. Untuk anginnya kita hembuskan ke arah trafo. Untuk tahap berikutnya kita pasang kabel yang ada capit buayanya. Kabel merah kita pasang di kaki katoda dari dioda seperti ini. Sedangkan kabel hitam kita pasang di output trafo yang CT. Oke, untuk tahap yang terakhir kita pasang kabel steker yang sudah lengkap dengan sikring 5 ampere. Untuk kabel yang ada sikringnya kita pasang di 220 volt. Dan kabel yang satunya lagi kita pasang di 0 volt. Baiklah men, akhirnya sudah selesai ya untuk cara yang kedua merakit sebuah charger aki sederhana. Tinggal saatnya kita cek ya untuk tegangan outputnya ini berapa volt, dan pastikan untuk stekernya kita colokkan ke listrik, dan pastikan untuk kipasnya menyala. Di avometer menunjukkan tegangan 20 volt. Tegangan seperti ini saya rasa masih normal juga ya untuk mengecas sebuah aki. Untuk aki yang saya gunakan juga masih sama, aki basah. Oke men, pengecasan sudah berhasil dan bisa kita lihat untuk gelembungnya sangat kencang sekali dan ini rata ya, hampir semua sel ini bergelembung. Yang menandakan untuk pengecasan aki super cepat. Untuk estimasi pengecasan ini sangat cepat sekali, mungkin 20 menit dan maksimal di 30 menit itu sudah penuh. Tergantung dari kapasitas akinya sendiri. Dan pastinya juga untuk charger aki ini bisa kita gunakan untuk aki kering maupun aki basah, dan aki mobil pun juga sangat mampu sekali. Untuk pengecasan dengan rakitan model seperti ini perlu hati-hati ya men, jangan sampai overcharger. Karena untuk rangkaiannya sendiri masih belum ada auto cut off-nya. Oke baiklah, cara yang kedua sudah berhasil dan kita lanjut untuk cara yang ketiga. Oke, saatnya lanjut ke cara yang ketiga. Untuk caranya hampir sama dengan cara yang kedua, namun untuk trafonya kita menggunakan trafo yang 3 ampere. Untuk tempatnya seperti biasa masih sama ya men, menggunakan papan kayu, kipas DC 12 volt, dan untuk trafonya sendiri ini kita pakai yang 3 ampere. Di sini tegangan outputnya ada 18 volt, 12 volt. Terus bagian belakang juga ada tegangan ekstra. Jadi trafo 3 ampere ini jauh lebih aman ya men untuk ngecas buah aki. Lalu kita siapkan juga rangkaian penyearah seperti ini. Masih sama dengan cara yang kedua. Pakai kapasitor 2200, 35 volt dan juga dioda 4 ampere. Lalu kita siapkan juga dioda kiprok yang 10 ampere seperti ini bentuknya. Lalu kabel lengkap dengan capit buaya. Lalu yang terakhir kabel steker lengkap dengan sikring 5 ampere. Seperti biasa kita pasang terlebih dahulu untuk trafonya ke papan kayu. Lalu kita siapkan dioda kiproknya. Dioda kiprok ini sama ya men, untuk kakinya ada output dan juga input. Kita pasang saja di sini dan agar tidak lupa kita berikan tanda di papan kayunya. Lalu kita siapkan 2
2 buah potongan kabel warna hitam seperti ini. Kita solderkan di output trafo yang 12 volt. Setelah itu kita pasang di kaki dioda kiprok yang bagian input atau di lambang yang ini. Setelah itu untuk potongan kabel yang satunya kita pasang juga di bagian output dari trafo yang 12 volt seperti ini. Lanjut kita sambungkan di kaki dioda kiprok yang bagian input. Oke, jika sudah selesai langsung saja kita sambung untuk kabel yang ada capit buayanya. Kabel hitam kita pasang di output trafo yang CT. Sedangkan kabel merah kita pasang di bagian output dari dioda kiprok yang positif. Untuk output dioda kiprok yang negatif kita abaikan saja. Oke, jika sudah, saatnya kita kerjakan yang bagian tegangan ekstra untuk suplai dari kipas. Untuk cara menyambungnya seperti tadi men ya, untuk negatif yang ini dan yang positif kita berikan dioda 4 ampere. Untuk kaki katodanya menghadap ke positif dari kapasitor. Lanjut kita tinggal solder saja dengan cara seperti ini. Yang negatif dari kapasitor atau elko kita sambungkan di 0 volt dari trafo. Sedangkan yang positif yang ada diodanya kita sambung di 12 volt dari trafo. Oke, ini sudah selesai dan saatnya kita pasang untuk kipasnya. Seperti biasanya, untuk kabel positif kita letakkan di kaki kapasitor yang positif. Sedangkan yang negatif atau kabel warna hitam kita pasang di negatif dari kapasitor atau elko. Dan kita pasang untuk kipasnya untuk embusan angin menghadap ke bagian trafo. Tahap terakhir kita pasang kabel steker listrik. Tinggal kita sambung saja seperti ini men, untuk input PLN yang ada di trafo. Yang ada sekring di 220 volt dan juga kabel yang satunya di 0 volt. Lanjut saatnya kita tes, kita tancapkan terlebih dahulu untuk steker ke listrik dan dipastikan untuk kipasnya berputar. Lalu kita ukur untuk tegangan outputnya. Untuk tegangan outputnya di sini menunjukkan 13 volt dan ini sangat bagus dan normal sekali ya men. Jika kalian menginginkan tegangan yang agak tinggi, bisa kalian sambung di 18 volt seperti ini. Agar tegangannya sedikit naik juga bisa. Lalu tinggal kita coba untuk mengecas dan pastikan untuk pengecasan ini jangan sampai kebalik ya, untuk negatif dan juga positifnya. Lalu bisa kita lihat untuk gelembung juga sudah mulai nampak di bagian sel yang negatif. Nanti akan rata semua, untuk per selnya akan ada gelembungnya. Oke, jadi rangkaian yang ketiga ini saya rasa lebih aman dan pastinya tidak akan merusak aki ya men. Untuk pengecasan juga sedikit lama, ini sekitar 1 sampai dengan 2 jam dan saya rasa ini normal. Rangkaian seperti ini juga cocok sekali untuk mengecas aki kering dan juga aki basah. Untuk aki mobil pun juga bisa sekali ya men. Baiklah, jadi ini rangkaian yang ketiga dan saatnya kita lanjut untuk rangkaian yang keempat untuk membuat sebuah charger aki. Oke, kita lanjut. Ini yang cara keempat, kita masih menggunakan trafo yang sama, trafo 5 ampere. Lalu kali ini kita menggunakan kit charger aki 12 volt otomatis. Ini produknya JM LED 258. Harganya ini murah sekali ya, cuman 20 ribuan. Inputnya di sini bisa menggunakan trafo CT maupun non CT di tegangan 15 volt. Terus sudah ada lampu indikator ketika ngecas dan ketika sudah penuh untuk akinya. Lanjut kita siapkan juga kabel yang sudah lengkap dengan capit buaya, kabel steker dan juga sekring 5 ampere. Lalu beberapa potong kabel kayak gini. Lalu untuk komponen penyara masih tetap menggunakan kapasitor yang lengkap dengan dioda 4 ampere. Terakhir untuk pendinginnya kita menggunakan kipas DC 12 volt. Mari kita lanjut cara merangkainya. Hal yang harus pertama kita lakukan untuk kit charger akinya, kita sambung terlebih dahulu ke trafo. Kita ambil tegangan 15 volt dari output trafo. Lalu kabel yang satunya juga sama, kita sambungkan di output trafo yang 15 volt. Setelah itu kita siapkan juga potongan kabel warna hitam kayak gini, kita sambungkan di output trafo yang CT. Lalu sebelum kita sambungkan ke kit chargernya, kita baca terlebih dahulu petunjuk penyambungan yang sudah disediakan di toko waktu kita beli. Kebetulan saya pakai trafo yang CT, jadi untuk kaki dioda sisirnya wajib kita potong, yang kaki bagian negatif. Oke, jadi seperti ini, untuk kaki negatif output kita potong. Jika sudah, saatnya kita solder saja langsung. Untuk kabel hitam ini adalah kabel CT. Kita solderkan di sebelah sini. Lanjut kita solder untuk input yang 15 volt. Jadi untuk kedua kabel yang dari trafo untuk output 15 voltnya kita solder di sini. Jika sudah, saatnya kita sambung untuk kabel capit buaya. Ini kita sambung ke kit modulnya yang out ke aki. Untuk kabel merah ini yang positif.
Sedangkan kabel yang hitam adalah output yang negatif. Jangan sampai terbalik untuk penyolderannya. Oke, sudah selesai dan kita kencangkan pakai skrup. Lanjut kita pasang untuk kapasitornya, untuk suplai dari kipas pendingin. Kaki positif kita sambungkan ke dioda 4 ampere. Untuk diodanya kaki yang katoda menghadap ke positif dari kaki kapasitor. Sedangkan yang negatif langsung kita sambungkan saja di 0 volt. Oke, jadi seperti ini. Yang kaki negatif dari kapasitor masuk ke 0 volt dari trafo. Lalu yang 9 volt kita sambungkan di kaki yang ada diodanya. Oke, lanjut kita pasang kipas DC 12 voltnya. Untuk kabel warna hitam kita sambungkan di negatif dari kapasitor. Sedangkan kabel merah kita sambungkan di positif dari kaki kapasitor. Terus kita tempel saja di sini untuk kipasnya. Dan tahap terakhir kita pasang untuk kabel steker ke listrik. Yang ada fuse-nya atau sekringnya kita solderkan di 220 volt. Terus kabel yang satunya lagi kita solderkan di 0 volt input PLN yang ada di trafo. Oke, ini sudah selesai ya untuk ngerakitnya menggunakan kit charger aki otomatis. Lanjut saatnya kita tes. Untuk colokan stekernya kita tancapkan di PLN. Di sini lampu indikator sudah menyala. Terus kipas juga sudah menyala dengan baik. Dan di sini untuk lampunya keduanya masih berkedip tidak beraturan. Jadi kita harus siapkan avometer kayak gini, lalu kita cek untuk output keluarannya. Dan di sini masih terbaca 10,2 volt. Lalu bisa kita lihat di kit chargernya ini ada trim pot seperti ini. Trimmer ini kita setting untuk maksimal dari pengecasannya atau ketika aki sudah penuh. Di kit ini hanya bisa kita setting untuk maksimal tegangan dari aki ketika penuh. Tinggal kita putar saja ke arah kiri seperti ini. Ini otomatis untuk outputnya akan berubah. Kita set saja di maksimal tegangan yaitu 14 volt. Hingga lampu indikator hijaunya diam tidak berkedip. Oke, jika sudah langsung saja kita tes. Untuk aki masih sama. Saya menggunakan aki basah motor kayak gini. Pastikan untuk pengecasan jangan sampai terbalik untuk positif dan negatifnya. Dan di sini bisa kita lihat untuk gelembung-gelembung sudah nampak dan ini rata sekali, hampir semua bergelembung. Karena untuk trafonya saya pakai trafo 5 ampere, jadi lumayan cepat untuk pengisiannya. Lalu jika aki ini sudah mendekati penuh, untuk lampu indikator merahnya berkedip tapi masih berantakan. Ini menandakan akan segera penuh. Dan jika sudah penuh untuk akinya, untuk lampu indikator warna merah ini sudah menyala, menandakan aki sudah terisi secara penuh. Dan bisa kita lihat ketika sudah penuh untuk akinya sudah tidak bergelembung lagi, menandakan sistem auto cut off-nya berjalan dengan baik. Oke, baiklah, cara yang keempat sudah selesai dan ini juga praktis sekali. Untuk trafo yang bisa kita gunakan trafo CT maupun non CT sama aja. Kebetulan saya tidak punya trafo non CT yang tegangannya di 15 volt. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke cara yang kelima. Baiklah men, jadi ini adalah cara yang terakhir yaitu cara yang kelima. Untuk sementara papan kayunya agak sedikit lebih panjang seperti ini. Lalu kali ini saya tidak menggunakan trafo, melainkan saya menggunakan power supply switching. Untuk speknya ini di 24 volt 4 sampai dengan 6 ampere. Yang sebelah sini ini adalah output 24 voltnya, sedangkan yang bawah ini yang hijau ini adalah input dari PLN. Untuk modul power supply ini harganya sekitar 60 ribuan. Selanjutnya ini saya juga pakai modul step down 300 watt 9 ampere. Sebelah sini ada outputnya, lalu di sini ada inputnya, dan di tengah situ ada sebuah lampu indikator. Yang ini adalah untuk mengatur voltase dan yang sebelahnya lagi adalah ampernya. Untuk harganya sekitar 30 ribuan. Selanjutnya saya juga pakai modul step down XL4005, ini yang 3 ampere. Di sini input dan di sana adalah outputnya. Di modul ini untuk suplai dari kipas DC 12 volt. Selanjutnya kita siapkan juga volt ampere meter digital seperti ini. Lalu kita siapkan juga beberapa potong kabel steker dan juga kabel capit buaya. Saatnya kita lanjut untuk proses perakitan. Yang pertama untuk modul switchingnya kita letakkan di sini agar tidak lepas, kita skrup 2 buah saja cukup ya men. Lalu untuk step down 9 ampernya kita letakkan di sini. Ini juga sama ya, kita skrup agar tidak lepas, 2 saja cukup. Lalu untuk modul XL4005 juga kita letakkan saja di sini. Lalu volt ampere meter kita pasang juga. Yang terakhir kipas pendingin kita pasang di dekatnya power supply.
Oh ya men, untuk power supply-nya ini kebalik ya saya masangnya. Yang input PLN ini kita taruh di paling atas atau dekat kipas seperti ini. Jika sudah, untuk kabel stekernya kita sambung terlebih dahulu. Kita pasang di bagian sini di power supply-nya, tinggal kita pencet saja yang oranye ini dan kabel sudah terkunci. Setelah itu kita siapkan kabel seperti ini ya. Bisa kita lihat untuk input positifnya sebelah kiri, lalu yang ini negatif input, dan sebelah kanan sendiri ini adalah positif output dan yang sebelahnya negatif output. Untuk kabel merah kita pasang saja di bagian input yang positif. Lalu kabel hitam ini kita pasang di negatif input di modul step down 9 ampere. Setelah itu untuk salah satu kabelnya ini kita masukkan di bagian output dari power supply switching. Untuk kabel merah ini adalah output yang positif, sedangkan kabel hitam adalah output yang negatif dari power supply switching, dan cara ini jangan sampai terbalik. Jika sudah, untuk kabel yang satunya lagi kita pasang di input modul step down, yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Dan sebelum kita sambung ke kipas, untuk outputnya ini kita set terlebih dahulu ya untuk tegangan kipas, yaitu di 12 volt. Yang pertama untuk stekernya kita colokkan ke listrik PLN. Dan di sini terlihat untuk ketiga modulnya untuk lampu sudah menyala, lampu indikatornya. Setelah itu untuk probe dari multitester kita hubungkan ke bagian output modul XL4005. Dan di sini masih menunjukkan di 10 volt untuk outputnya. Kita putar saja hingga ke 12 volt atau sesuai dengan tegangan kipas dan juga volt ampere meter. Oke, jadi tujuan dari modul step down XL4005 ini untuk suplai kipas, pendingin, dan juga volt ampere meter. Oke, saatnya kita pasang. Untuk kabel dari kipas ini kita sambung menjadi satu ya, kabel kipas dan kabel volt ampere meter yang warna hitam dan juga merah, yang isi 3 seperti ini. Untuk kabel warna merah dan juga hitam ini kita sambung jadi satu ke kabel kipas pendingin. Untuk kabel merah ini kita solderkan di output yang positif, kabel hitam di output yang negatif. Setelah itu kita pasang untuk kabel capit buaya. Untuk kabel merah dari capit buaya kita jadikan satu di kabel kuning yang menuju ke volt ampere meter. Jadi untuk kabel kuningnya kita jadikan satu kayak gini. Lalu tinggal kita pasang di bagian output modul step down yang 9 ampere. Oke, sedangkan kabel yang hitam ke capit buaya ini kita sambung di kabel merah yang ada di volt ampere meter. Jadi kabel merah ini adalah kabel negatif ya men. Kita jadikan satu saja seperti ini. Setelah itu kita solasi agar lebih aman. Lalu untuk kabel hitam dari volt ampere meter ini kita masukkan di bagian output yang negatif di modul 9 ampere. Oke, sudah selesai ya, tinggal kita rapikan saja agar tidak berantakan untuk kabel-kabelnya. Sudah selesai dan saatnya kita tes. Ini ketiga lampu dari modulnya sudah menyala semua, terus kipasnya juga menyala, lalu indikator voltmeternya juga sudah menyala. Jadi selain untuk mengecas aki, rangkaian seperti ini juga bisa kita manfaatkan sebagai power supply multifungsi ya. Untuk keluaran tegangannya minimal bisa sampai 1,2 volt. Dan maksimalnya di maksimal tegangan dari power supply switching, yaitu 24 volt. Berhubung di sini kita gunakan untuk ngecas buah aki, kita setting saja di 14 volt. Sedangkan untuk ampernya tidak usah kita setting karena ini sudah otomatis. Dan saatnya kita tes untuk rangkaian charger yang satu ini men. Dan ini sudah bisa kita buat ngecas. Ketika kondisi baterai sedang kosong, untuk lampu indikator di modul akan berubah menjadi warna merah, lalu ampernya terbaca sekitar 4 ampere. Dan ini jika mendekati penuh, untuk ampernya akan semakin turun dan lampu indikator berubah menjadi warna hijau seperti ini. Ini menandakan aki sudah penuh dan siap kita gunakan. Untuk ampernya juga turun menjadi 0,79 ampere. Baiklah men, ini adalah cara yang kelima untuk merakit sebuah charger aki. Jadi rangkaian yang kelima ini selain kita gunakan untuk mengecas sebuah aki, rangkaian ini juga bisa kita gunakan sebagai power supply yang multifungsi. Bisa kita gunakan untuk menyalakan sebuah dinamo, lampu LED dan lain sebagainya. Tinggal kita atur saja tegangan yang kita butuhkan dengan cara memutar trimpot yang sudah disediakan di modul 9 ampernya. Selanjutnya sebagai tambahan, ketiga dari rangkaian charger aki yang tidak memiliki auto cut off,
Kalian bisa pasang modul auto cut off seperti ini untuk tipenya XHM632. Cara pasangnya sangat mudah. Dari output yang rangkaian aki kita bikin ini masuk ke input dan outputnya langsung ke baterai. Lalu di sini tinggal kita setting untuk minimal tegangan pengecasan dan maksimal pengecasan. Untuk cara settingnya nanti akan saya sendirikan untuk videonya di video pendek, dan untuk harganya sendiri ini murah cuma 30 ribuan. Baiklah men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara merakit charger aki dengan 5 cara yang sangat sederhana. Jangan lupa share video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke, salam kreatif.